korek telinga, dan obat tetes mata. Begini Bapak, konsep dasarnya ini ya Pak ya, Bapak Ibu, konsep dasarnya sesuatu yang membuat kita ini batal puasanya ketika ada perkara eksternal masuk dalam diri kita, itu melalui melalui lubang-lubang yang lubang itu terhubung kepada jauh, kepada perut. Satu, ini konsep dasarnya begini, perkara di luar kita eksternal, baik yang lazim maupun yang tidak. Yang lazim itu ya makanan, minuman kan lazim Pak ya. Yang tidak kan lalat dan sebagainya, itu kadang ada juga kan. Itu hadirin adalah masuk ke dalam diri kita melalui lubang-lubang yang ada hubungan langsung ke dalam perut. Maka itu membatalkan puasa jika melalui lubang-lubang itu. Konsep dasar yang pertama. Yang kedua, menjadi sebagai sesuatu bahan yang menguatkan tubuh kita, dalam tanda petik makanan pokok lah ya, meskipun tidak melalui lubang itu, tetapi menjadi satuan asupan bahan pokok dalam hidup kita, maka itu sudah membatalkan puasa. Sekarang contoh kasus, ini kan konsepnya dua kayak gitu, ini nanti terjawab semua Pak. Yang ketiga konsepnya, batasan antara luar dengan dalam. Bagian lubang-lubang itu adalah yang nampak itu bagian luar, yang tidak nampak itu bagian dalam. Ini kasusnya nanti, mohon maaf, kaitannya dengan dubur dan kubul Pak. Yang nampak bagian luar, yang tidak nampak bagian dalam. Tiga konsep dasar. Kasus sekarang, korek telinga. Korek telinga ini hadirin tidak ada kaitannya lubang ini dengan sesuatu yang menghubungkan ke dalam perut. Maka kalau melihat dari konsep ini, ketika korek-korek telinga tidak membatalkan puasa karena lubangnya itu tidak berhubungan dengan perut. Tapi ketika melihat konsep yaitu yang nampak bagian luar, yang tidak nampak bagian dalam, sementara telinga itu yang nampak luar itu hanya bagian sini, bagian dalam itu sudah termasuk kategori dalam tubuh. Kalau memakai kategori konsep yang ketiganya, maka korek telinga sudah membatalkan puasa. Kan begitu. Jadi mengkompromikan dua konsep ini bagaimana? Karena hadirin, antara batal dan tidaknya tidak jelas secara spesifiknya. Oke, kalau yang berkaitan dengan lubang ke dalam perut, dia nggak ada kaitannya. Orang lubang telinga nggak sampai ke perut. Yang sampai ke perut itu adalah mulut, hidung, kemudian dubul dan kubul. Itu ada kaitannya langsung dengan perut Pak. Kalau telinga, mata tidak. Maka ini syarat syariahnya loh ya. Karena kalau dirasakan nanti mata ini juga bisa kadang sampai ke sini pahitnya kan gitu Pak ya, terasa kalau pakai tetes mata. Tapi bukan seperti itu konsepnya. Yaitu lubang yang memang ada kaitannya dengan perut. Maka korek telinga kalau dilihat dari konsep lubang sampai ke perut kan tidak bisa. Maka tidak menjadi sesuatu yang membatalkan puasa. Maka ketika jenengan nanti memasukkan telinga begini Pak ke dalam air ketika wudhu, itu nggak membatalkan puasa. Tapi ketika melihat hadirin dari konsep bahwa yang nampak bagian luar, yang tidak nampak bagian dalam, sementara yang bagian nampak luar itu hanya yang daun dan sedikit lubang, maka itu jelas membatalkan puasa. Nah hadirin, untuk menghindari keraguan-raguan itu, mengkompromikan dua perkara konsep tadi hadirin, maka sebaiknya dihindari ketika memang tidak ada hajat tertentu. Kecuali kalau ada hajat tertentu yang membuat harus seperti itu Pak, maka itu dimaklumi. Contoh, misalkan Bapak lagi tidur, kemudian ada tai cecak, kok yang dilalah Pak ya, cecak itu beraknya pula masuk ke lubang telinga kita Pak. Ini kan sangat jarang dan sangat, tapi kalau fikih itu pembahasannya sampai ke dalam hal itu, karena suatu saat nanti mesti akan terjadi juga. Nah kalau terjadi seperti itu bagaimana? Padahal kita harus membersihkannya. Hadirin,
ketika kasus ada najis masuk seperti itu karena menyangkut dengan keabsahan dan tidaknya sholat, maka hadirin diperbolehkan untuk mencuci meskipun masuk sedikit. Itu karena darurat. Nah, kesimpulan dari korek telinga adalah karena dilihat dari dua sudut pandang menghasilkan hukum yang berbeda, sebaiknya dihindari. Kalaulah gatal ya garuk-garuk aja bagian luar, nggak usah harus sampai ke dalam. Kalau nanti korek telinga ya mau nyari kotoran telinga gitu ya malam harinya.